Mungkin teman-teman bisa ke sini aja. Bisa bagian mana ya? Di sini mungkin bisa. Nanti saya jelaskan di sini depan sini. Jadi Ya. gitu ada di Facebook. Iya. Nah, ya. Sudah? Iya. Tunggu dulu, biar bentar. Saya mau jelaskan dulu. Baik, bismillah. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita mulai dari memandikan jenazah. Ya, kita perlu bahan-bahan ini. Jadi ada meja, ya, memang tempat untuk nanti meletakkan jenazah di atasnya. Kemudian kita perlukan ini gunting dan apa namanya kutipan kuku, walaupun ini terlalu besar ya. Karena nanti kan untuk gunting kumis ya kan, nah, terlalu besar ini. Nah, tidak apa-apa. Kemudian nanti kita butuh sarung ini, ada 2 sarung Pak ya. Ini sarung, ya. Kemudian ada handuknya. Ini ada handuk. Ini juga kita perlukan nanti pada saat memandikan jenazah. Kemudian ini daun bidara, ya, kita perlukan. Kemudian kapur barus. Dan ini sarung tangan. Jadi semua yang memandikan jenazah itu pakai sarung tangan. Ini ada berapa, Pak? Baik, coba masing-masing pakai 4 pasang aja. Ya. Baik. Bapak. Ya. Ya, untung. Baik, ini saya pasang ya. Ya. Jadi kita memandikan jenazah pakai sarung tangan ya. Sebagaimana datang riwayat hal tersebut ketika para sahabat memandikan jenazah Rasulullah, mereka tidak langsung menyentuh jenazah, tetapi apa? Memakai sarung tangan seperti ini. Bisa juga pakai kain ya, yang dililitkan di tangan boleh. Ya, tidak harus juga pakai ini, ya kan? Boleh juga pakai kain, ya mungkin lebih mudah atau lebih nyaman. Ya, ini hanya praktis gini ya. Nah, biasa banyak digunakan. Tape, Antum ahi, lepas saja kopiahnya. Ya. Cuci kaki dulu. Ya, silakan. Ya. Ketika mandi nggak harus arahnya itu ke kiblat. Nggak harus. Yang penting kemana yang mudah saja. Itu tempatnya di rumah. Ya. Kalau misalnya diarahkan ke kiblat nggak apa-apa juga, tapi nggak harus. Ya. Nggak harus. Silakan ahi. Nggak apa-apa antum mandi ya. HP-nya lepas semua. Ya, jangan sampai ada barang-barang. HP-nya mandi juga. HP-nya. Ya, ada sudah. Ini nyantum samponya. Lepas saja. Ya. Ada sudah di ano ya. Baik. Nah. Dapat ke bantal kan. Ya. Perhatikan Pak, ya, perhatikan. Ada sarung tadi itu bisa ya lupa. Ya. Sebelum kita memandikan jenazah ya, kita lepas semua kainnya ya. Kita lepas semua pakaiannya, celana dalamnya kita lepas semua. Kemudian kita tutupi dengan apa? Dengan sehelai kain gini ya. Nah, makanya nanti kita butuhkan 2 macam helai kain ya. Ya. Seperti ini, Pak. Nah, kita tutup kalau karena ini jenazah laki-laki berarti dari lutut sampai pusarnya, ya kan? Kita tutup dari lutut sampai pusar. Begini bisa? Dibuka lagi. Ya. Dan juga tertutup semua ya. Jadi mungkin kayak gini aja mungkin ya. Lintang ini. Tapi agak banyak kayaknya. Dibuka aja lintang. Itu aja. Ya. Jadi sampai lututnya saja, Pak. Nah, seperti ini. Ini sampai pusarnya saja, ya kan? Nah, supaya memudahkan kita nanti memandikan jenazah. Ini ingat ya, dalam keadaan semua pakaian terbuka. Nah, ini kita tidak mungkin buka pakaian beliau kan? Nah, seperti ini saja ya. Nah, taib. Nah, kemudian setelahnya, seperti saya bilang, mana tadi kutipan kuku sama gunting? Kutipan kuku sama gunting, taib. Nah, ya ini seperti tadi yang saya bilang ya, sebelum kita memandikan jenazah kita bersihkan dulu. Ya, jadi kalau misalnya kukunya terlampau panjang, maka kita gunting dulu. Ya, kanannya sama kirinya. Begitu pula untuk bagian kaki, Pak. Kita apa? Kita potong. Kalau misalnya kukunya panjang, kalau pendek, ya maka tidak perlu sudah, ya kan? Nah, kemudian juga bagian kumisnya, Pak. Kalau misalnya kumisnya terlampau tebal, maka kita gunting kumisnya. Ya, jelas ya. Demikian pula bulu ketiak. Ya, itu juga dicabut ya.
apa namanya, kalau misalnya bisa pakai apa namanya, ya pakai untuk pencukur kumis itu kan, nah, itu boleh juga. Nah, itu tidak ada masalah, jelas ya. Nah, selesai sudah misalnya jenazahnya sudah kita potong kukunya, sudah kita gunting kumisnya, kemudian bulu ketiaknya sudah kita bersihkan. Nah, kemudian seperti tadi yang saya sebutkan, setelahnya apa Pak? Setelahnya apa? Ya, setelahnya kita angkat dulu. Ya, angkat dulu jenazah berapa derajat? Nah, di sini butuh beberapa orang kan? Coba tadi yang anu. Nah, seperti ini. Taib. Nah, kemudian diurut, kaki ini dibuka Pak. Dibuka. Nah, kemudian ada yang mengurut nanti seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya apa namanya? Ketika memandikan jenazah, sebelum itu kan kita urut sini Pak ya. Kalau misalnya ada keluar kotoran, kita siram dari sini Pak. Disiram dari sini. Paham ya? Nah, supaya nanti keluar kotoran nanti akan mengalir ke sini. Jelas ya? Diurut pelan-pelan saja, diurut. Ya. Kalau ada kotoran keluar nanti kita siram dari sini. Siram nanti akan mengalir ke sana, Pak. Yes ya? Akan mengalir ke sana. Ya, baik. Sudah mengalir ya? Enggak, karena celana mah. Oh iya. Ini tingginya sama. Oh, betul. Ya. Padahal sudah dian ya? Ya. Pakai celana sudah. Oh, mungkin karena anu aja tadi ya. Oh ya nanti ya, betul-betul. Kalau mungkin enggak pakai celana kan anu ya, mengalir Pak langsung, mengalir insyaallah. Ya. Seperti itu ya. Nah, kadang ini keluar pada saat di seperti ini, kadang keluar, kadang juga nggak keluar. Ya, tergantung aja ya kan. Nah, kalau sudah selesai, sudah cukup, maka baringkan lagi jenazah. Baringkan lagi jenazah. Boleh misalnya Pak, kita kasih apa di sini misalnya. Sebagian orang pakai apa? Batang pisang gitu ya. Nah, nggak harus seperti itu juga, tapi apa saja yang menghalang di sini. Boleh. Ya. Batang pisang juga boleh aja, nggak ada masalah. Jelas ya? Taib. Berbaring lagi. Nah, setelah itu ya, kita sudah bersihkan jenazah, badannya sudah, perutnya sudah bersih, ya kan? Nah, kemudian kita mulai dengan mewudukan jenazah. Mewudukan apa? Jenazah. Mewudukan jenazah dengan apa Pak? Air bersih. Dengan air bersih. Ya, kita wudukan sama seperti wudu mau sholat. Yang mewudukan satu orang saja. Nah, jadi pertama tangannya dulu, ya kan? Nah, mungkin ada yang membantu Pak. Ada yang bantu seperti ini. Nah, sambil seperti ini. Coba, wudukan. Ya, sampai 3 kali seperti ini. Ya, coba, ya. Terus kanannya dulu kan, 1 kali lagi, ya, sampai pergelangan tangannya. Kemudian bagian kiri juga begitu, coba. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, terus kemudian pada saat mencuci bagian kumur-kumur dan hidung, nah, kita cukup basahi saja Pak, gini ya, mungkin sebelah kanan ya berarti ya. Nah, kemudian sedikit dibuka mulutnya, kemudian bagian giginya saja. Ya. Nah, kemudian kalau hidung, celupkan aja Pak, basahi, kemudian di lubang hidungnya. Tahan ya. Ya, seperti itu. Ya, dicuci sampai berapa kali? 3 kali. Nah, kemudian wajahnya lagi. Wajahnya sama seperti itu, Pak. Ya, kita anukan dari sini, ya. Seperti ini. Ya. Nah, sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Ya, 1 kali lagi. Seperti 3 kali. Nah, kalau ada jenggotnya, kita bisa ambil air baru. Kemudian kita sela-sela jenggotnya begini. Jelas ya? Baik. Kemudian tangannya Pak. Tangan dari sini sampai ke siku. Kanan dulu baru kiri. Sama seperti tadi 3 kali. Ya. Sampai sikunya. Ya. Sampai sikunya. Nah, kemudian kiri juga begitu. Sampai sikunya. 3 kali. Baik. Kiri ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Bagian kepala. Ya, bagian kepala sama diusap aja. Ya. Begini caranya. Kemudian dikembalikan. Setelah itu masuk bagian telinga seperti ini. Ya, sama aja ya. Seperti wudhu. Jadi masukkan jari telunjuk ke telinganya, ya kan? Kemudian ibu jari mengusap bagian luar seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Sudah sekali saja, tidak perlu 3 kali. Nah, baru cuci bagian kaki. Kanan dulu baru kiri. Ini kanan kan? Taib, siram dari sini. Nah, sampai ke mata kaki. 3 kali. Ya. Nah, kemudian ini juga kita cuci sampai 3 kali. Nah, baik, sudah. Nah, ini sudah mewudukan jenazah. Maka kita mulai memandikan jenazah. Ya, tentunya dengan niat dan membaca bismillah. Untuk pemandian kita usahakan mandi 3 kali, Pak. Ya kan tadi kita sudah bilang wajibnya mandi 1 kali, sunnahnya 3 kali. Kalau diperlukan boleh asal ganjil 5, 7 dan seterusnya.
Paham ini? Nah, pemandian pertama intinya sebelum pemandian terakhir pakai apa? Air bercampur daun bidara. Nah, ini daun bidara ya kita bisa temukan dan sekarang juga sudah ada bubuknya, Pak. Ya sudah ada yang sudah di blender mungkin ya. Nah, itu bagus juga ya kalau kita bisa dapatkan itu ya. Nah, kalau misalnya masih berupa seperti ini boleh kita kacak aja. Kita remes ya kan. Kemudian kita masukkan di air untuk dicampur. Ya. Kalau ndak ada daun bidara boleh pakai apa? Sabun. Ya, boleh pakai sabun dan boleh juga dicampur, Pak. Misalnya kita mau supaya hasil maksimal, kita daun bidara campur sabun sama air ini, boleh. Taib. Sekarang ini misalnya ini airnya, Pak ya. Taib. Mungkin bisa dianu lagi airnya nanti ya. Ini lagi. Taib. Ini karena daun bidara seperti ini, Pak, kita ya harusnya lebih banyak dari ini ya. Ini kan sedikit ini kan. Harusnya lebih banyak nanti dari ini. Ya, tapi kita anuan aja dulu ya. Nah seperti ini nanti kita kacak begini, Pak. Untuk apa? Supaya busanya keluar. Nah, itu yang kita inginkan ya kan, supaya jadikan ini pengganti sabun, Pak, istilahnya. Ya, makanya kalau tidak ada sabun kita pakai sabun, ya kan? Nah, kalau seperti ini kita bisa kayak begini, kacak begini ya. Nah, supaya nanti berbusa nanti. Kalau dia banyak, Pak, berbusa. Apalagi kalau sudah dalam bentuk serbuk itu, dia akan berbusa. Nah, kemudian kita campur dengan air begini, Pak. Nah, taruhlah ini sudah banyak, Pak ya. Kemudian berbusa sudah begini ya. Ya kan? Nah, ini air bercampur daun bidara. Air bercampur daun bidara. Inilah yang kita gunakan untuk memandikan jenazah. Ya, baik pemandian pertama maupun pemandian kedua yang sebelum terakhir intinya pakai air bercampur daun bidara. Taib. Nah, ini, Pak, kita perlukan. Maka kita mulai kita mandikan. Ini pemandian pertama, Pak ya. Pemandian pertama, taib. Tadi siapa tadi, Pak? Yang orang tidak ada masalah. Ya kan, intinya kita ada butuhkan beberapa orang untuk memandikan jenazah. Taib. Dan kita amalkan hadisnya Nabi tadi, ibda bimaya miniha. Ya, mulailah dengan bagian yang kanan-kanan dulu. Makanya kita sebutkan tadi bagian kanan depan, nanti bagian kanan belakang, terus itu bagian kiri depan, nanti bagian kiri belakang. Baru dikatakan pemandian satu kali. Paham ini? Nah, kita mandikan mulai dengan apa? Bagian kanan dulu. Dan kita mulai dari bagian kepala, Pak. Dari bagian kepala. Paham ya? Taib. Bisa dibantu, Pak? Ya. Nah, kita tinggal siram, kemudian saya menggosok, begitu ya. Nah, bisa tahan dulu lagi? Ya. Ya. Nah, seperti ini. Sambil digosok-gosok perlahan-perlahan. Ya. Ya. Seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah dirasa cukup, sudah, misalnya kita baringkan lagi, kemudian kita mulai bagian leher sini, Pak, ya sambil digosok, ada yang menyiram, sampai bagian sininya, dadanya, kemudian masuk bagian tangan, Pak. Nah, kita sudah mulai, Pak, ya, kita usah sampai ke bagian lengannya, ya, sambil digosok-gosok, Pak, pelan-pelan, ya jangan kasar untuk menggosoknya. Nah, kemudian setelah itu bagian sini lagi, Pak. Nah, sudah stop dulu di sini. Ketika misalnya mau mencuci bagian auratnya, bagaimana caranya? Ya, tangan dimasukkan, seperti itu. Kemudian air menyiram, sambil digosok, Pak, di bagian bawah. Ya, iya. Nah, seperti itu. Sambil digosok, Pak. Iya, sambil digosok seperti itu. Iya, sampai bagian bawah. Nah, antum bagian bawah tugasnya. Ya, terus sampai siram situ, Pak. Ya, sudah. Nah, kemudian setelah bagian depan kanan sudah kita bersihkan, sekarang jenazah kita miringkan ke sebelah kirinya, seperti ini, Pak. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai mencuci bagian kanan belakang, kirinya nanti aja, Pak. Nah, seperti ini, sama kita gosok, ya. Tetap dijaga auratnya, jangan sampai kelihatan auratnya. Terus kalau mencuci bagian aurat sama seperti tadi, dimasukkan tangan, kemudian disiram dari atas. Iya, seperti itu. Nah, dilanjutkan, Ahi. Sampai bagian belakangnya. Sudah? Nah, berarti kanan depan dan kanan belakang sudah selesai kan? Nah, kemudian kita kembalikan jenazah begini. Kita cuci lagi bagian kiri depan. Nah, sama seperti tadi, Pak. Kepala enggak usah lagi kan? Kepala sudah pertama tadi. Nah, berarti bagian leher. Nah, kemudian masuk bagian dadanya sini. Kemudian langsung ke tangannya, Pak. Ya, sambil disiram, sambil digosok-gosok. Ya. Nah, kemudian bagian sininya, perutnya. Kemudian, pada saat ini bagaimana caranya, Pak? Ya, masukkan tangan, kemudian ada yang menyiram. Sambil digosok, Pak. Sambil digosok. Ya. Karena auratnya harus dijaga, enggak boleh sampai apa? Kelihatan auratnya. Ya, terus sampai ke bawah. Iya, seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi, Pak. Ya. Nah, kita miringkan ke sebelah kanan untuk mencuci bagian kiri belakang. Nah, seperti ini, Pak.
Ya, dicuci bagian kiri belakang. Terus ketika membasuh auratnya, masukkan tangan, kemudian siram dari atas seperti ini. Auratnya jangan sampai kelihatan. Ya, terus sampai ke bawah. Iya, betul Pak. Jelas ya? Nah, itu caranya. Itu pemandian berapa kali? 1 kali. Nah, terkadang habis 1 ember, kadang masih sisa Pak. Ya kan? Jadi bukan 1 kali pemandian 1 ember habis, enggak harus begitu, ya kan? Intinya sudah kena sekujur tubuhnya, berarti 1 kali pemandian. Jelas ya? Baik. Sekarang pemandian kedua sama Pak, air dengan apa? Daun bidara. Coba pemandian kedua, ya. Coba siapa? Yang 1 orang di sini siapa? Bapak? Ya Pak. Nah, coba pemandian kedua, bagaimana caranya? Seperti saya tadi. Nah, bagian kepala dulu semuanya, atas, depan, tahan ahi. Ya. Iya. Diangkat kepalanya bisa sedikit. Iya. Ya, sambil ditahan. Ya. Nah, terus setelahnya bagian kanan depan sama persis seperti pemandian pertama tadi. Coba. Ya, masuk ke tangan Pak, masuk ke tangan. Cuci bagian tangannya. Terus iya. Terus ke perutnya sambil digosok-gosok. Pada saat mencuci bagian aurat, dimasukkan tangan, siram di atas. Ya. Terus sampai ke kaki. Iya. Nah, kemudian kanan depan sudah. Berarti apa lagi? Ya, dibalikkan, dimiringkan. Ya, cuci bagian kanan belakang. Ya. Iya, seperti itu. Nah, lihat Pak auratnya Pak, dimasukkan tangan ke dalam. Iya. Terus digosok. Intinya digosok terus Pak ya, sampai ke bagian dalam. Nah, sudah. Kemudian kiri depan lagi Pak. Bagaimana kiri depan? Iya. Seperti itu. Ya. Kemudian bagian auratnya masuk. Ya. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya sampai kita habiskan air gitu Pak ya. Kalau dalam prakteknya mungkin airnya banyak kita pakai. Sekarang kiri belakang lagi. Kiri belakang. Ini bagian terakhirnya sudah. Bagian kiri belakang. Pas auratnya masukkan tangan. Iya. Terus harus ada yang menahan begini Pak ya. Nah, kalau enggak jenazahnya bisa kan. Kalau jenazah ya. Iya. Nah, sudah Pak. Berarti pemandian berapa sudah? Nah, pemandian kedua kali. Saya tadi lupa Pak. Harusnya tiap kali pemandian, 1 kali selesai mandi harus dibilas dengan air biasa. Mana air biasa? Taruh ini air biasa Pak ya. Ya. Jadi seperti ini. Ini kan air biasa, tidak ada campuran. Tadi sebenarnya pas 1 kali pemandian kita bilas. Cara bilasnya bagaimana? Langsung disiram aja. Coba Pak, disiram. Rata. Ya, enggak usah lagi digosok. Disiram rata. Disiram, enggak usah digosok lagi, Pak. Ya, enggak usah digosok lagi. Disiram. Nah, disiram. Disiram. Misalnya perlu berapa kali misalnya? Disiram. Ya. Ya. Nah, kalau dikira misalnya daun-daun bidara sudah selesai ya kan, sudah teranu dari tubuhnya, sudah. Itu demikian pula tadi pas selesai pemandian kedua dibilas juga, Pak. Coba bilas lagi. Dibilas lagi, enggak apa-apa ya. Nah, nah, misalnya disiram ya. Langsung aja. Nah, seperti itu. Ya, dilanjutkan Pak sampai situ. Ya, mandi sekalian enggak apa-apa. Baik. Nah, ini tadi bilas kedua tadi Pak ya. Tadi saya lupa harusnya pemandian pertama harus dibilas ya. Pemandian kedua juga dibilas. Baik. Sekarang selesai pemandian kedua. Sekarang pemandian ketiga Pak. Pemandian ketiga yang terakhir. Berarti apa? Air bercampur kapur barus. Ya, ini mungkin kita taruhin aja. Coba diisi lagi deh, terus itu airnya. Nah, ini kapur barus, Pak. Jadi kapur barusnya kita tumbuk harusnya ya. Kita tumbuk, setelah itu kita campur dengan air ya. Kita campur dengan air begini. Baik. Nah, nanti pada saat kita sudah ini nanti kita acak kocok begini ya. Nah, tadi seperti saya bilang tadi, kapur barusnya harusnya diapain? Ditumbuk Pak, tapi kita tidak perlu ya. Ya, anggaplah sudah ditumbuk sudah ya kan. Nah, kemudian kita campur seperti ini. Nah, nanti mengeluarkan bau harum nanti. Ya, ini kenapa dicampur untuk pemandian yang ketiga? Karena nanti habis ini sudah selesai, ya kan? Habis ini sudah selesai. Taib. Nah, sekarang pemandian ketiga Pak. Pemandian ketiga sama seperti pemandian pertama dan kedua. Ingat, untuk pemandian kedua dan ketiga tidak perlu lagi diwudukan. Wudu cuman cukup apa? Yang pertama tadi. Cukup yang pertama tadi. Jelas ya? Sebagian orang terkadang wudunya terakhir. Enggak. Wudu itu pertama pemandian. Jelas ya?
Nah, taib. Pemandian ketiga, pemandian yang terakhir. Air bercampur kapur barus. Maka sama pemandiannya mulai dari kepala, Pak. Coba. Mulai dari kepala. Iya. Kita siram, ya. Terus seperti ini, ya. Ya. Taib. Kemudian sama tadi bagian depan. Masuk tangan, Pak, coba. Ya. Kemudian bagian perutnya. Ya. Kemudian dimasukkan tangannya, jangan sampai kelihatan auratnya, sampai ke belakang. Iya. Terus, kemudian jenazah dimiringkan. Ya, dimiringkan. Nah, cuci bagian kanan belakang. Kanan belakang. Ya. Dengan air dan kapur barus. Taib. Sambil digosok-gosok, terus sampai ke belakang. Nah, taib. Kemudian, bagian kiri depan lagi. Sama, bagian leher dulu. Kemudian masuk tangan, Pak. Masuk tangannya, ya. Kemudian bagian perutnya sambil digosok-gosok pelan-pelan. Ya, tetap digosok ya, cuman bukan sekedar disiram tapi digosok-gosok juga. Bagian aurat masukkan tangan. Terus sampai ke belakang sambil digosok perlahan-perlahan. Ya. Terus sama seperti tadi kita miringkan sebelah kanan, kemudian kita cuci bagian kiri belakang, Pak. Iya. Sampai ke masukkan tangannya, ya, jangan sampai kelihatan auratnya. Terus sampai ke bawah. Iya. Baik, selesai. Ini pemandian ketiga kalinya. Kemudian kita bilas lagi, Pak, dengan air biasa. Mana air biasa? Ini air biasa. Ini tanpa ada campuran, Pak. Untuk pembilasan pemandian pertama, kedua, ketiga dengan air biasa. Bisa tahan, Ahi? Saya siram ya. Ya, disiram aja tanpa digosok, Pak. Disiram tanpa, Pak, digosok. Ya, yang penting semua sudah sisa-sisa kapur barus sudah tersingkirkan, ya kan? Kadang kan masih melengket di tubuhnya kan? Nah, itu maksud pembilasan itu. Nah, supaya sisa-sisa mungkin daun bidara, kapur barus semuanya bisa gugur semuanya. Sudah, Pak? Taib. Berarti sudah selesai pemandian jenazah ya? Selesai pemandian jenazah. Perhatikan ya. Ini ya yang sudah kita kain yang sudah basah ini kan? Makanya tadi kita butuh kain kedua ya. Kita butuh kain kedua kan. Sebelum itu kita pakai handuk dulu. Ya, kita kita lap jenazahnya supaya kering ya. Terus ya. Nah, jangan sampai salah, Pak ya. Jangan sampai keliru. Ini kainnya tetap lepas ini kan harusnya kan? Nah, jangan sampai dipikir berarti pakai enggak. Nah, ini tidak ada sebenarnya ya. Kainnya sudah lepas. Yang ada cuma sarung aja, Pak. Yang sarung aja ya. Nah, kalau misalnya dirasa sudah kering semua, maka ini ya caranya begini, Pak. Ya. Caranya begini. Ya. Jadi ini kita butuh misalnya kain penutup semuanya ya, sekujur tubuhnya. Ya. Nah, dipegang seperti kemudian tarik yang basah. Kain basah supaya auratnya tetap tertutup. Jadi jangan misalnya dibuka auratnya terbuka ya kan telanjang jenazahnya. Terlihat auratnya kan. Tapi kita tutup dulu begini baru kainnya ditarik. Paham, Pak? Nah, dengan begitu aurat tetap terjaga. Jelas? Nah, taib. Jadi sekarang kita tutup jenazah misalnya semuanya seperti ini. Ya, sampai sekujur tubuhnya. Ya. Jelas ya? Nah, selesai ini, Pak. Sudah selesai alhamdulillah. Kita mulai mengkafani jenazah. Angkat dulu. Ya. Taib. Ya, antum ajahi sudah alhamdulillah. Sebentar antum dikafani ya. Ya. Bisa antum keringkan dulu. Ya, kita mungkin siapkan untuk kain kafannya. Ayo. Di dalam atau di sini aja, Pak? Dalam ya, taib, di dalam. Pakai itu aja Ketut, yang boneka itu kan. Apa? Enggak, Pak, beliau aja. Nah. Gimana?
Di mana Pak kita? Di sini aja kah? Baik. Mana gunting tadi? Gunting mana tadi? Ya, betul. Kita ukur dulu. Mana mayat ini jalan? Ya. Baik. Kita bikin talinya dulu, Pak. Kita bikin talinya dulu. Bisa dianu, Pak? Yang lain. Ya. Kita ambil talinya dari kain kafan. Kalau begini sambung ini. Ya. Ada disambung ini nanti. Ya, betul. Bagian itu kita sambung. Berapa kan sudah, Pak? Baru 4. Sambung mana itu? Enggak, di ya, sini saja. Paling 2. Udah berapa? Cukup 5 ikatan. Ini berapa? 2, 4, 5. Ini 5, 6. Ya sudah pas. Salah satu. Ya. Baik, perhatikan Pak ya. Ini terkadang ada ikatan yang kita sambung begini. Khususnya misalnya pada saat mengikat ini ya. Ya, karena kalau ini aja kan tidak cukup ini kan. Nah, maka kita sambung begini. Ya, sama mungkin bagian pinggang juga Pak ya. Ya. Nah, perhatikan Pak. Perhatikan ini ya. Jadi kita atur di sini, ya ini untuk bagian kepalanya. Ini bagian pinggangnya ya. Bagian pinggangnya. Yang ini bagian apanya? Nah, ini bagian pundaknya ya. Ini pinggang. Kemudian ini lutut, cukup aja. Dan ini apa? Bagian kaki. Type. Sebelumnya ya, kita harus ukur dulu badan jenazah, Pak. Ya. Misalnya tingginya 170 cm, nanti kita lebihkan kain kafannya. Mana tadi Mas Jabar tadi? Ya. Biasanya kan Antum aja. Ya. Ya, baik. biasanya langsung jenazah dari ukur. Ya. Biasanya jenazahnya langsung diukur. Ya, betul. Jenazahnya bisa diukur langsung. Ya. Jadi misalnya gini ya. Taruhlah misalnya kita pakai anu aja ya. Bisa pakai tali, bisa pakai apa gitu kan. Coba pegang itu, Pak. Langsung berdiri. Coba Pak sini. Ya. Kalau jenazahnya baring kita anu Pak ya. Sebenarnya baring ya kan. Baring aja. Baring baring dulu. Ya. Itu gini ya. Ya. Dilebihkan Pak, dilebihkan ya. Terus bagian sini. Berarti segini Pak lah ya. Segini lah ya. Ya, ya, kita gunting. Mana guntingnya tadi? Gunting. Ya itu. Baik. Nah, untuk nanti yang keduanya tinggal ukur dari sini. Ya.
Gunting tadi. Ya, yang ini lagi. Satu lagi. Baik, sudah 3 Pak. Nah, nanti buat juga Pak ukuran itu. Nanti mungkin teman-teman yang lain juga bisa buatkan untuk ukuran ini. Kain kafan untuk itu tadi. Digunting lagi Pak. Cukup ya? Cukup aja ya? Ya. Dibuatkan lagi yang untuk ukuran ini. Ukuran boneka ini. Ya. 3 juga Pak. 3 kali juga. Baik. Biasa juga namanya dia disambung dua ini pasti. Apanya? Ya, Wayang betul. besar. Betul. Jahit saja. Enggak perlu dijahit. Dijahit. Nanti ada caranya nanti. Sebentar. Tiga. Habis itu ambilkan talinya 3 juga Pak. Mungkin saya praktekin ini Pak ya. Nanti waktunya kita nggak cukup. Perhatikan di sini. Nah, ini kain kafan kita Pak. Ya, ini kan sebenarnya kalau diukur dengan badan kan nggak cukup Pak ya. Ya kan? Karena tipis ya. Artinya kalau ada kain kafan yang agak lebar, ini kan nggak terlalu lebar dia Pak. Panjang iya tapi lebar enggak kan? Nah makanya caranya begini Pak. Cara menganukan jenazah itu perhatikan coba Pak. Permisi, maaf. Ya. Nah, pertama kita letakkan dulu bagian sini ya Pak, bagian kanan. Coba Pak. Oh iya. Iya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ini juga. Nah, kita agak di kiri Pak nantinya. Ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak dilapis Pak, karena kan ya. Iya, seperti ini. Nah, kalau begini cukup kan Pak? Nah, karena sudah tebal ya. Nah, kemudian ini bagian tengahnya. Ini bagian tengahnya. Ya. Seperti ini Pak. Nah, kalau ini sudah cukup ya. Kita bisa kita bisa ya. Tunggu sebentar Pak. Tunggu sebentar. Sebelum itu kita kasih minyak wangi. Ada minyak wanginya? Ya, mana minyak wanginya? Ya. Kita bubuhi kain kafan ini dengan minyak wangi ya. Jadi seperti ini boleh juga langsung dibuka Pak supaya langsung cepat ya kan. Bagian ini. Supaya kain kafannya harum. Ya, seperti itu. Begitu pula tubuh jenazah. Taruhlah misalnya jenazahnya sini Pak. Coba antum baring. Ya, tubuh jenazah kita juga kasih minyak wangi, terutama bagian lekukan tubuhnya. Ya, termasuk misalnya bagian keningnya, ya kan? Kemudian bagian jenggotnya, bagian telinganya, ya. Kemudian bagian bahunya seperti ini, ya. Bagian tangannya, bagian sikunya, ya. Bagian pusarnya boleh kita kasih, ya kan? Ini ingat ya, jenazah dalam keadaan tertutup semua, Pak. Ya.
Kemudian bagian pinggangnya sini, bagian lututnya, ya, bagian kakinya, mata kaki, ya, seperti itu. Jelas ya? Nah, kalau ada sisa minyak wangi, boleh diberikan, dibubuhi lagi di tubuhnya, tidak masalah. Kata Imam Ahmad, tidak masalah kalau misalnya kita bubuhi seluruh tubuh jenazah dengan minyak wangi, tidak masalah. Lebih bagus lagi kata beliau. Jelas ya? Nah, setelah itu kain kafan kita sudah bubuhi dengan minyak wangi, jenazahnya sudah dengan minyak wangi, barulah kita angkat jenazah kemana? Ke sini, ya. Atau Pak? Ya. Ya. Tepat berada di mana? Berada di tengah. Iya. Nah, seperti ini, Pak, ya. Ini cukup ya? Ya. Kain kafannya sudah cukup seperti ini, dan perhatikan, Pak. Perhatikan. Pada saat kita menutup jenazah dengan kain kafan, kita mulai dulu dari bagian kanan, sehelai demi sehelai, bukan sekaligus Pak, tapi sehelai demi sehelai. Bagian kanan dulu kita tutup, baru bagian kiri. Baik, ini bagian kanannya kan. Nah, ini tidak bakalan cukup Pak, maka ada masalah seperti ini. Ya, sebenarnya kalau